Kisah Putri Duyung pertama. Atarit adalah seorang gadis yang sangat cantik. Saat itu, ia sedang menari di dapur sambil memanggang kue kayu manis. Harumnya kue pun memenuhi seluruh ruangan. Aromanya sangat manis. Apalagi rasanya. Kue itu sudah pasti lezat karena aku membuatnya dengan cinta. Aku tak sabar ingin segera mencicipinya. Setelah kue itu matang, Atarit mengeluarkannya dari pemanggang. Kemudian, ia mengemas kue itu ke dalam keranjang piknik. Ia akan membawa kue itu untuk Kalata, kekasihnya yang saat ini sedang berada di padang rumput. Kue sudah siap, saatnya dibawa. Atarit berjalan dan mendapati Kalata sedang duduk di bawah pohon sembari memainkan seruling bambunya. Wah, merdu sekali. Aku sangat beruntung bisa mendengarnya. Tak ada yang bisa bermain seruling seindah kekasihku. Atarit dan Kalata pun menikmati kue dengan riang gembira. Mereka berjanji untuk menikah di musim gugur tahun depan. Setelah aku memanen bulu domba-domba itu, tentu aku akan mendapatkan uang yang banyak. Jadi, kita bisa menyelenggarakan pesta pernikahan. Atarit pun tersenyum. Ia tak pernah merasa sebahagia itu. Sayangnya, keberuntungan tidak menyertai Atarit. Saat Atarit pulang, ia melihat seekor kuda yang sangat gagah terikat di depan rumahnya. Mengapa ada kuda di depan rumah? Orang kaya mana yang berkunjung? Anakku akhirnya pulang. Kita kedatangan tamu yang istimewa hari ini. Perkenalkan, ia adalah utusan dari saudagar Karya, seorang pedagang yang kaya raya itu. Untuk apa saudagar Karya mengirim utusannya ke rumah ini, Bu? Kecantikanmu telah memikat hati saudagar Karya, Nak. Yang paling membuat ibu bahagia, saudagar Karya ingin menikahimu. Oh, sungguh beruntungnya keluarga kita. Jawaban ibu tentu saja membuat Atarit terkejut. Ia semakin bingung dengan semuanya. Maaf, aku belum pernah bertemu dengan tuanmu. Bagaimana bisa ia mengenalku? Tuanku memang belum pernah bertemu denganmu, tetapi ia sudah mendengar kabar tentang kecantikanmu. 1 bulan lagi, aku akan datang untuk menjemputmu. Bersiaplah. Malam harinya, Atarit masuk ke kamar sang ibu untuk mengutarakan isi hatinya. Aku tidak ingin menikah dengan saudagar Karya, Bu. Aku tahu betul siapa saudagar itu. Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya. Ia lelaki yang terkenal kejam. Lagi pula, aku sudah punya kekasih. Kami akan menikah tahun depan. Batalkan rencana pernikahanmu dengan kekasihmu itu. Pilih mana? Hidup enak sebagai istri saudagar kaya atau sebagai istri peternak miskin? Jika kau menikah dengan saudagar, hidup kita akan makmur. Ibu tidak mau tahu, kau harus menikah dengan saudagar Karya. Kata-kata sang ibu membuat Atarit sakit hati. Ia pun berlari dari rumah menuju ke Sungai Suci. Semua orang benar-benar tega kepadaku. Mereka memaksaku menikah dengan lelaki yang tak kucintai sedikit pun. Setelah merasa sedikit lega, Atarit pun berdoa di samping Sungai Suci. Sungai Suci, tolong kabulkanlah permohonanku. Tak ada yang bisa membuatku bahagia kecuali kekasihku. Saat utusan saudagar itu menjemputku, bantulah aku untuk lari dari mereka. Jangan biarkan aku tertangkap. 2 minggu telah berlalu. Persiapan pernikahan antara Atarit dan saudagar Karya pun hampir selesai. Saudagar itu benar-benar baik. Ia memberiku banyak perhiasan. Padahal ia belum menjadi menantuku. Bagaimana nanti jika ia sudah menikah dengan putriku?
Ia pasti akan memberiku perhiasan lebih banyak dari ini. Sementara itu, Ataret terlihat mondar-mandir di kamar tidurnya. Ia gelisah memikirkan nasibnya. Aduh, bagaimana caranya agar aku bisa melarikan diri? Aku juga belum mengatakan hal ini kepada Kalata. Aku takut kalau ia tahu dan salah paham kepadaku. Hari yang paling ditakutkan oleh Ataret pun tiba, yaitu hari keberangkatan. Sebelumnya, ia menyelipkan pisau kecil di bajunya. Ia bertekad untuk melawan siapa saja yang akan mendekatinya. Di perbatasan nanti, aku akan melarikan diri dan berlari masuk ke hutan. Rombongan utusan berhenti sejenak untuk beristirahat tepat di tepi hutan. Ataret pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Aku ingin membasuh mukaku di sungai. Izinkan aku pergi sebentar ya. Baiklah, jangan terlalu lama ya. Ataret pun bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, ada satu utusan yang ternyata mengikutinya dari belakang secara diam-diam. Ataret tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun berlari dari utusan itu. Hei, berhentilah! Berani sekali kau menipu kami. Kecurigaan kami ternyata benar. Ataret berlari lebih cepat. Ia kemudian bersembunyi di balik pohon besar sembari menunggu utusan itu mendekat. Jika nanti aku tertangkap, aku akan melawan orang itu menggunakan pisau kecilku ini. Tak lama kemudian, ada sesosok lelaki yang mendekat. Ataret pun dengan sigap menggunakan pisau itu untuk melawannya. Namun, hal di luar dugaan terjadi. Sesosok lelaki itu bukanlah utusan saudagar, melainkan Kalata, kekasihnya sendiri. Kalata diam-diam mengetahui pernikahan paksa itu. Ia bermaksud untuk menyelamatkan Ataret dari saudagar karya. Ataret tak percaya dengan apa yang telah ia lakukan. Ia melukai kekasihnya menggunakan tangannya sendiri. Namun, Ataret tak bisa berdiam diri terlalu lama. Ia berlari menuju ke Sungai Suci, tempatnya berkeluh kesah selama ini. Aku tak bisa memaafkan diriku sendiri atas apa yang telah aku perbuat. Wahai Sungai Suci, ubahlah aku menjadi ikan. Biarkan aku hidup tenang di sungai sucimu. Ataret pun terjun ke sungai itu. Tak lama kemudian, Sungai Suci mulai menunjukkan kekuatannya. Kaki Ataret perlahan berubah menjadi ekor ikan. Aku benar-benar menjadi ikan. Karena memiliki wajah yang sangat cantik, Sungai Suci enggan mengubah Ataret menjadi ikan seutuhnya. Maka, Ataret pun berubah menjadi manusia setengah ikan. Ia kini hidup bahagia di dalam air. Terkadang, ia menampakkan wajah cantiknya ketika siang hari. Orang-orang lantas menyebutnya sebagai Putri Duyung.